pagi Pak Abe. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang nasionalisme Tiongkok. Untuk perkenalan, nama saya Muhammad Pasyarakan. Saya Rizky Ariano. Saya Nasba Miranda. Saya Chelsea Indonesia. Saya Akira Kaisar. Langsung saja kita ke pembahasannya. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang nasionalisme Tiongkok. Rasa tidak puas orang Tiongkok terhadap dinasti Manchu yang dianggap lemah dan asing sehingga menimbulkan nasionalisme Tiongkok. Kekalahan Inggris dari Cina dalam Perang Candu pada tahun 1842 meningkatkan kemarahan rakyat karena tidak puas dengan pemerintahan kaisar yang tidak mampu menjaga negara sehingga terjadi revolusi. Pada tahun 1911, revolusi ini menggulingkan dinasti Manchu dan mendeklarasikan Cina sebagai republik. Bahas mengenai Perang Candu. Perang Candu bermula ketika pedagang Inggris membawa banyak candu ke dalam Tiongkok namun tidak membayar bea cukai. Sehingga hal itu memicu amarah Tiongkok, lalu Tiongkok membuang sekitar 20.000 peti opium yang senilai dengan 9 juta dolar, membuangnya ke dalam laut. Hal itu langsung memicu ketegangan antara Inggris dan Tiongkok sehingga meletusnya Perang Candu. Perang Candu ini diakhiri dengan kemenangan Inggris dan juga perjanjian Nanking. Nah, untuk tokoh-tokohnya ada Lin Zexu, Guan Tianpei, dan juga Kaisar Dangwang. Selanjutnya ada isi dari perjanjian Nanking. Yang pertama itu, kerugian akibat perang tersebut seluruhnya ditanggung oleh Tiongkok sebesar 6 juta dolar. Lalu yang kedua, Tiongkok harus menyerahkan kendali Hong Kong kepada Inggris. Lalu yang ketiga, Amoy, Shanghai, Canton, Ningpo, dan Fuzhou sebagai pelabuhan dibuka untuk perdagangan luar negeri. Jadi di sini saya akan menjelaskan perang Cina-Jepang. Perang ini membuat Tiongkok membangkitkan rasa nasionalismenya. Jadi perang ini berawal karena Cina dan Jepang yang sama-sama berambisi untuk mendapatkan Korea. Jadi Tiongkok yang pada saat itu menguasai ginseng kewalahan dengan ambisi Jepang dan juga ingin mencaplok Korea. Dan akhirnya perang ini diakhiri dengan perjanjian Shimonoseki pada 17 April 1985. Beberapa tokoh yang terlibat ada dari Tiongkok yaitu Li Hongzhang dan juga Yuan Shikai, serta tokoh dari Jepang yaitu Ito Sukeyuki dan juga Kaisar Meiji. Protokol Peking yang ditandatangani pada tanggal 7 September 1901 adalah perjanjian antara dinasti Qing dan 11 negara asing setelah Tiongkok harus membayar 450 juta tael perak, menghancurkan pertahanan Beijing dan membiarkan pasukan asing ditempatkan di zona yang ditentukan. Selain itu, pemerintahan Qing juga ditugaskan untuk menghukum peserta pemberontakan dan melarang kelompok anti-barat. Kekuatan Tiongkok menurun dan pengaruh asing meningkat di wilayahnya. Sekian. Nasionalisme Tiongkok muncul setelah Revolusi Shanghai pada tahun 1911 yang dipimpin Dr. Sun Yat-sen dan menggulingkan dinasti Qing. Ajarannya San Ming-chu menekankan persatuan bangsa, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Gerakan ini menginspirasi nasionalisme Indonesia dengan membangkitkan semangat anti penjajahan, mendorong persatuan bangsa, serta memengaruhi pemikiran Soekarno dalam merumuskan Pancasila. Nasionalisme Tiongkok menjadi bukti bahwa bangsa Timur dapat bangkit dan membangun negara merdeka. Oke, jadi kesimpulannya, nasionalisme Tiongkok itu memberikan contoh nyata bahwa bangsa Timur pun mampu bangkit melawan penjajah dan membangun negara modern. Nah, semangat tersebut menjadi sumber inspirasi bagi bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Dan kami dari kelompok 5, nasionalisme Tiongkok akan mempresentasikan organisasi taman siswa. Langsung saja kita ke pembahasannya. Selanjutnya ada Taman Siswa adalah organisasi pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1942 di Yogyakarta yang bertujuan untuk menyediakan pendidikan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia dan menanamkan semangat nasionalisme dan kemerdekaan. Membahas mengenai faktor internal dan juga cita-cita yang dirumuskan. Kayak untuk yang pertama, faktor internal. Faktor internalnya itu ada yang pertama, rasa penderitaan rakyat akibat penjajahan. Jadi rakyat itu merasa
didiskriminasi, merasa ditindas, sehingga memicu semangat untuk melawan. Yang kedua itu munculnya kaum-kaum terdidik atau berpendidikan, sehingga pemikirannya lebih terbuka. Yang ketiga itu munculnya rasa nasionalisme, kesadaran akan bahwa kita itu satu bangsa, kita itu harus bersama-sama untuk melawan penjajahan gitu. Yang keempat itu munculnya kehendak untuk membangkitkan pendidikan nasional. Karena berdirinya Taman Siswa. Jadi Taman Siswa berdiri karena 4 faktor eksternal. Yang pertama, ada kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Jadi membuat Asia percaya diri bahwa dirinya bisa menang melawan bangsa-bangsa Eropa. Yang kedua, ada gerakan kemerdekaan dari beberapa negara lain seperti India, Filipina, dan Mesir. Yang ketiga, ada paham-paham dari Barat yang mulai masuk seperti nasionalisme, liberalisme, demokrasi, dan juga pelajaran-pelajaran. Dan yang terakhir, adanya politik etis yang membuat orang-orang biasa bisa mengalami pendidikan maupun jenjang merata. Jadi Taman Siswa hadir untuk meratakan pendidikan tersebut. Darinya, Ki Hajar Dewantara, nama asli Raden Mas Soehardi Soerdjaningrat, lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ayahnya Pangeran Soerdjaningrat dan kakeknya KGP-AA Sri Paku Alam III. Ia menikah dengan R.A. Sutartinah Nyi Hajar Dewantara pada usia 40 tahun 3 Februari 1928. Ia menggantikan nama menjadi Ki Hajar Dewantara sebagai simbol kedekatan dengan rakyat. Beliau dikenal berjiwa nasionalis, patriotis, dan berwawasan Bhinneka Tunggal Ika. Ia wafat di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959, dimakamkan di Taman Wijaya Brata pada usia 70 tahun. Sekian. Jadi dulu pada masa kolonialisme, bangsa Indonesia hidup dalam kemiskinan, penindasan, dan tanpa pendidikan. Karena itu, beberapa tokoh yang prihatin akan hal-hal ini mendirikan sebuah paguyuban yang dinamakan Selasa Kliwonan atau dikenal sebagai Saka, sebagai wadah pemikiran kebebasan perjuangan bangsa. Pada tahun 1913 sampai dengan 1919, R.M. Surwadi Suryaningrat diasingkan ke Belanda karena beberapa tulisan yang ditulisnya yang dianggap menentang kolonialisme seperti Als ik en Nederlander was, yang berarti jika aku adalah orang Belanda. Pada saat pengasingannya, dia belajar banyak hal di Belanda serta kebudayaan. Dan setelah belajar beberapa tahun, akhirnya dia mendapatkan sertifikat mengajar atau akte pengajar pada 1915. Pada saat ini dia terinspirasi oleh beberapa orang seperti Froebel atau pendiri kindergarten, dan juga Maria Montessori atau pendiri Casa del Bambini. Dia terinspirasi dan membuat gagasan pendidikan anak bebas dan kebudayaan Indonesia yang akan menjadi gagasan awal berdirinya perguruan Taman Siswa. Perkumpulan Saresehan Selasa Kliwon. Setelah keluar dari penjara, Ki Hajar Dewantara bergabung dalam Saresehan Selasa Kliwon di Yogyakarta yang dipimpin oleh Pangeran Surya Mentaram. Anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh politik, budaya, dan kerohanian. Tujuan Saresehan ini mempelajari keadaan rakyat yang terjajah dan mencari cara untuk menegakkan kepribadian serta jiwa kemerdekaan. Baik, untuk cita-cita yang dirumuskan itu ada 3, yaitu yang pertama Mamayu Hayoning Salira, yang berarti membahagiakan diri sendiri. Yang kedua Mamayu Hayoning Bangsa, yang berarti membahagiakan
bangsa, dan yang ketiga itu Mamayu Hayuning Manungsa yang berarti membahagiakan sesama umat manusia. Selanjutnya ada Salasehan menugaskan yang pertama RM Suari Suryaningrat memimpin pendidikan anak-anak, dan yang kedua Pangeran Suryo Mentara memimpin pendidikan orang dewasa. Alasan Ki Hajar Dewantara memilih jalan pendidikan nasional. Jadi Ki Hajar Dewantara bersama rekan-rekannya memilih jalan pendidikan nasional berbasis kebudayaan dan kepribadian bangsa karena menyadari bahwa bangsa Indonesia butuh pendidikan. Karena pendidikan adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menumbuhkan jiwa merdeka demi tercapainya kemerdekaan, kemanusiaan, serta masyarakat yang tertib dan damai. Jadi kesimpulannya, Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922 itu adalah upaya untuk mencerdaskan rakyat dan membangkitkan kesadaran nasional melalui pendidikan yang berlandaskan budaya itu sendiri. Lahir dari penderitaan rakyat dan semangat pergerakan nasional, Taman Siswa berperan penting dalam menanamkan nilai kebangsaan, kemandirian, dan jiwa merdeka bagi bangsa Indonesia. Sekian presentasi yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak.